saya di Bincang Pagi, Kopi Pagi. Silakan yang sambil sarapan. Dan kali ini saya masih ditemani oleh Mas Danang Handoko. Danang Budianto, Pak. Danang Budianto. Iya, Pak. Itu orang bacain. Kalau dilihat-lihat sebenarnya dia ganteng loh, dia dapat. Cuman nggak pede. Kenapa begitu? Karena dulu saya pernah jadi fuckboy, Pak. Apa? Fuckboy. Mas Gilang tahu itu, Pak. Ya, saya pernah jadi fuckboy. Ini kalau saya terlalu muncul di layar kaca nanti takutnya jadi fuckboy lagi. Gimana ceritanya? Saya tuh jadi dulu awalnya saya melakukan semua ini itu karena saya semua ini itu apa? Semua ini jadi organisasi ya di ranah-ranah semua ini. Nah, kita udah kelewatan ini. Itu ya jadi apa namanya ya? Dulu itu saya itu suka sama seorang perempuan itu 10 tahun, Pak. Waduh. Akhirnya kan kalau saya deket sama orang lain ya saya ingatnya sama dia toh gitu loh. Nah, betapa fuckboynya saya pada waktu itu gitu loh, Pak. Nah, susah. Iya. Oke, terus akhirnya dari situ kenapa bisa jadi seorang influencer? Gimana ceritanya? Ya itu tadi karena memang apa namanya sekarang ini zamannya zaman media, terus kita butuh pengaruh lah. Nah cara untuk mempengaruhi ini orang beda-beda. Ada yang pakai uang, ada yang pakai kekuasaan. Nah kenapa kok kita tidak pakai bantuan kayak gitu? Artinya selama ini orang Dukun. ya itu bantuan dukun juga, bantuan dukun. Selama ini sifat manusia itu, dukun aduh. Selama ini sifat manusia itu kalau misalkan dia ingat sama orang, ingat sama seseorang itu pas dia pengen apa namanya pengen dapat bantuan. Wah aku gak dedet, aku utang siapa ya. Nah itu baru ingat, wah ada orang ini, dibaiki kayak gitu. Terus dihubungi dulu, basa-basi dulu kayak gitu. Nah harapan saya bisa jadi orang yang saya ingat orang kalau saya bisa kasih bantuan ke dia. Gitu. Jadi harapan saya di influencer ini di sini adalah saya pengen jadi orang yang ingat orang karena saya pengen bantu gitu loh. Bukan karena saya pengen minta bantuan. Oke, gimana metodenya untuk menjadi influencer ini? Nah, kalau memang kita jadi tokoh, jadi setiap orang adalah tokoh utama dalam kehidupannya masing-masing. Tapi di saat yang sama, semua apa? Setiap orang adalah tokoh utama di dalam kehidupannya masing-masing. Jangan memasukkan orang lain dalam kehidupanmu. Jadi ya selalu dimasukin. Nah, karena masuk Pak ke quote yang kedua. Teman-temannya di alumni. Waduh. Kumpulkan. Terus. Karena kemudian masuk di. Waduh. Jadi karena memang masuk di quote kedua karena di saat yang sama semua orang adalah pemeran pembantu dalam kehidupannya orang lain. Ini quote bola. Semua orang menjadi pemeran pembantu. Iya. Oke. Kita belum pernah dengan kata-kata kayak gini loh. Ini kan kita adalah pemeran utama di dalam kehidupannya kita masing-masing. Orang lain adalah semuanya adalah pemeran pembantu dalam kehidupannya orang lain. Oke. Terus. Jadi kayak gitu sih. Jadi karena dia itu kuliah ini jadi kuliah olahraga. Terus dia itu nanggone pacarnya sing jurusannya filsafat. Bener Pak Yu. Bener gitu. Oke. Terus? Jadi dari situ kan sebenarnya kan kita tokoh utama ya, semua orang tokoh utama. Nah, tokoh utama ini lebih kuat mana? Kalau saya sih lebih suka di sisi yang satunya. Saya lebih suka jadi pemeran pembantu saja. Jadi pemeran pembantu ini nggak kelihatan, dia hanya membuat apa ya? Membuat isu-isu. Dia hanya punya obor lah buat bakar sesuatu, udah kayak gitu sih. Kalau terbakar ya syukurlah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau nanti terbakar terus kemudian padam lagi nggak apa-apa, kita masih punya obornya gitu. Selama kita masih hidup, semangat kita masih ada, obor itu masih tetap akan menyala. Bagaimana kemudian kok Anda memilih Instagram? Instagram ini sebenarnya sama Facebook ya saya Pak. Sebenarnya Facebook awalnya belum pakai Instagram dulunya. Nah Facebook ini tahun berapa ya? 2014. 2014 ini kan Facebook dulu karena kan Facebook itu dipegang oleh orang-orang yang awam ya, artinya enggak kayak ada sekarang. Tapi lebih banyak masyarakat jelata kayak saya ini loh Pak. Karena waktu itu. Karena waktu itu.
Iya. Sebelumnya malah ada yang Friendster juga kan? Ada Friendster, Tapi yang ada tren. Mic33 kayak gitu-gitu. Nah, dulu Jadi dia itu hidup di masa siapa sih? ya. Oke. Jadi waktu itu kita masih menggunakan Facebook, tapi apa namanya? Organiknya luar biasa. Jadi ketika kita share waktu itu misalnya tempat wisata di Simo, di-share ulang 8.000 kali, Pak. Di-share ulang 8.000 kali di Facebook, itu ngeri menurut saya. Karena warga Simo sendiri kan banyaknya sekian gitu loh. Jadi mungkin ada perantau-perantau, ketika kita share Gunung Tugel di-share 2.000 kali, ada yang di-share 3.000 kali kayak gitu. Tapi kan faktornya bukan masalah perantaunya atau warga Simo yang kurang. Faktornya adalah karena apa yang kita share ini dekat dan dibutuhkan masyarakat. Oke, Kayak gitu. satu. Jadi faktor yang dibuat untuk konten adalah yang mendekati kehidupan masyarakat. Iya. Oke. Next. Nah, akhirnya kan kita keliling loh, memetakan Simo ada potensi apa saja, ada apa aja. Terus sampailah kita ke Instagram kayak gitu loh. Setelah tadi kita punya Facebook yang sekarang ya masih sedikit sebenarnya. Share-nya itu lebih banyak daripada like-nya. Like-nya hanya 2.000 sekian gitu loh. Like-nya itu hanya 2.000 sekian, tapi share-nya jauh lebih banyak. Karena kan ada yang nggak nge-like tapi dia ikut share kayak gitu. Nah, terus ini Instagram ini banyak digunakan oleh anak-anak muda hits ya. Ya. Anak-anak muda hits yang dia cukup punya wajah cantik tapi otak nggak ada pun dia bisa terkenal gitu loh, Pak. Iya. Aduh. Ya. Salah satunya seperti Oke. itu. Akhirnya dia melorotin bajunya. Duh, gak usah kelihatan wajahnya nggak apa-apa, asalkan dia punya paha sama dada yang besar gitu aja. Akhirnya dimanfaatkan jadi negatif ya, konten negatif ya. Ya, kenegatifan dan kepositifan di alam semesta ini sebenarnya seimbang, tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan melihatnya saja. Nah, sekarang kalau gitu pertanyaannya, Ya, iya. bagaimana kalau newcomer yang dia baru saja membuat Instagram, pengen hit, followernya tinggi, gimana? Pertama dia harus lihat dulu trennya sekarang apa ya. Tren. Iya. Sekarang ini lagi musim apa sih, lagi viral di bagian apa sih gitu. Tapi di sini itu seperti apapun perempuan ya, kalau dia terbuka itu cepet banget hitsnya ya. Beda sama fotonya laki-laki. Seganteng apapun cowok, nek misalnya dia nge-share gitu, tiba-tiba jumlah like sama itu komennya itu beda jumlahnya gitu loh. Kalau Jauh perlu banget. di-unfollow ya. Iya. Kayak gitu sih. Oke. Terus lagi apa? Yang pengalaman Anda terus bisa hit apa? Anu ya, apa namanya, konstan, jadi stabil, stabil. ya stabil, continue terus. Jadi kita terus share apapun itulah, ringan-ringan nggak apa-apa. Kayak misalkan kalau kami kan ngelola Explore Simo namanya kan, iya Explore Simo sekarang followernya kalau nggak 8.000-an kayaknya, Wow. di Instagram sudah 8.000-an. Terus dari situ bisa terkenal. Ada pengaruhnya terhadap ekonomi atau apa gitu? Oh jelas. Selama ini tidak ada yang membranding. Nah ini di sini influencer itu kan sebenarnya memberikan pengaruh. Iya. Nah, pengaruh untuk apa? Nah, kalau kita adalah pengaruh agar sesuatu ini terbranding. Yang tadinya cuma ada rujak biasa kayak gitu. Wah, ternyata ini kok rujak biasa toh. Ya sudah, kita branding ulang, kita buatkan apa namanya? Menunya kita perbaiki, tampilan menunya. Jadi dia sekarang, yang dulunya dia nggak punya logo, sekarang dia punya logo. Yang dulunya dia buku menunya di print pakai Microsoft Word, sekarang lebih di print pakai Illustrator atau Photoshop kayak gitu sih. Oke. Nah, dari situ maaf, apakah kemudian ada yang masukkan iklan gitu? Ada. Nah, itu udah mulai berbayar belum? Memang berbayar. Oh. Iya, memang berbayar. Berapa kalau di tempat jenengan? Ya variatif. Kadang ada yang dibayar pakai produk juga ada. Kalau Jadi- dibayar pakai hati? Aduh, berat. Tanggung jawabnya yang itu berat, tanggung jawabnya itu. Bukan. Kalau nerima mau. Oh, tanggung jawabnya nggak mau. Tanggung jawabnya nggak Itu mau. gilang banget juga itu. Ya. Oke. Oh, gitu ya. Mm-mm. Nah, sebenarnya kalau kita mau jujur, orang yang mengiklankan itu atau titip konten itu sebenarnya menguntungkan kita karena kita punya konten ya. Betul. Sebenarnya loh ya. Iya. Kalau kita mau jujur. Nah, padahal orang untuk titip kita itu harus bayar. Iya. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Nggak masalah, seperti tadi kita ngobrol ya di sebelum di sini, rezeki itu dari Tuhan gitu loh.
Rezeki itu nggak akan pernah lari kalau kita berusaha dan berdoa. Sedangkan sebenarnya wujud utama dari doa ini adalah usaha itu sendiri kayak gitu sih. Masuk jodoh. Yoi. Ngokelan. Yoi. Gokil. Oke. Nah, kalau kemudian berarti sudah banyak yang iklankan itu. Sudah. Nah, Sudah. kalau boleh tanya saya, pendapatan selama 1 bulan kira-kira sekitar berapa? Tidak pernah dihitung. Kira-kira sekitar. Berapa ya? Kan itu lokal satu kecamatan ya. Iya, kira-kira. Paling ya. Paten loh, Mas. Paling ya masih ratusan ribu lah. Ratusan ribu. Iya. Anak muda, maaf kalau saya sebut desa Satu kecamatan. satu kecamatan, tapi punya penghasilan dari pendapatannya karena ngoprek digital. Artinya sebenarnya orang lain juga bisa. Bisa. Kalau misalnya ada yang mau tanya sama Anda gitu, dikasih tahu nggak? Boleh nggak? Ya harus no. Oh. Ya. Sebenarnya tadi kan juga Pak Eko juga bilang kalau misalkan kalau kita bisa ngobrol sama orang lain tuh harapannya adalah orang lain itu bisa jadi lebih pintar daripada kita. Itu harus. Oke. Nah, kekuatannya di dalam konten itu apa kalau jenengan? Unik, khas. Unik, khas. Bagaimana membuat unik itu kontennya? Apakah kemudian dibuat pakai desain yang bagus atau gimana? Ya, salah satunya adalah dengan memperbaiki kualitas visualnya ya. Karena kalau itu, tapi juga jangan sampai terlalu mewah. Kayak misalkan contoh penggunaan warna biru mewah misalkan di ranah makanan kan. Wah, nggak cocok lagi. Kenapa? Karena nanti kesannya nanti akan mahal juga gitu. Hitam biru kan kesannya akan mahal. Padahal di Simo ini jangkauan untuk daya beli masyarakatnya masih gengsinya tinggi tapi daya belinya rendah gitu loh. Misalnya seperti itu ya. Jadi kita harus sesuaikan lah dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan konten itu kayak gitu sih. Oke. Berarti sebenarnya untuk mendongkrak itu kekuatannya benar-benar harus dari konten. Ya, salah satunya dari konten. Dan orang kalau misalnya baru aja membuat, pertama kali setup apa yang harus kemudian dilakukan? Data. Ya. Kita harus punya data ini kita mau siapa saja sih, yang mana saja sih gitu loh, lokasinya di mana, dia sudah berapa lama jualan kayak gitu loh, kualitas barang yang dia punya, kualitas produk yang dia punya seperti apa, kualitasnya dia sendiri kayak gimana kayak gitu. Jadi kita harus kenali betul dia seperti apa. Soalnya kita nggak mau dong, wah ini jualan ganja kita nggak bisa dong. Oke, saya suka nih anak muda, kreatif, dan dia tidak pelit ilmu, dan dia juga memberikan wawasan baru terhadap desonya, dan dia punya visi yang bagus, desonya harus tampil. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.